dinamis merupakan proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis yang dilakukan melalui penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Untuk mendukung pengelolaan arsip yang efektif efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta jadwal retensi arsip. Lalu, bagaimana proses pengelolaan arsip dinamis dilakukan? Pertama, melalui penciptaan yang meliputi pembuatan dan penerimaan. Pembuatan dan penerimaan ini meliputi registrasi dan distribusi. Kedua, penggunaan dan pemeliharaan. Penggunaan akses arsip dinamis ini dilakukan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik. Sedangkan pemeliharaan meliputi pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Pada saat pemberkasan, arsip disimpan ke dalam central file pada unit pengolah. Seiring berjalannya waktu, arsip harus ditata untuk memilah arsip yang sudah inaktif. Arsip inaktif ini kemudian disimpan di pusat arsip oleh unit kearsipan. Sementara itu, alih media arsip dilakukan dengan cara pengolahan arsip dari bentuk kertas ke bentuk digital. Proses pengolahan arsip dinamis yang ketiga adalah melalui penyusutan. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Secara teknis, pemindahan arsip ini dilakukan dari unit kerja central file ke pusat arsip dengan disertai berita acara pemindahan. Dalam pemusnahan arsip ini ada prosedur yang harus dilakukan, meliputi pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total baik fisik maupun informasinya. Disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 pejabat dari unit hukum dan pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan, disertai penandatanganan berita acara pemusnahan. Pemusnahan arsip adalah kegiatan yang sangat krusial, sehingga harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan prosedur yang benar. Apabila diabaikan akan terkena sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 89 dengan ancaman hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kegiatan penyusutan arsip selanjutnya adalah penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Tahap ini harus disertai dengan berita acara, penyerahan, dan arsip yang diserahkan. Apabila pengolahan arsip dinamis dilakukan dengan benar, maka akan terwujud tertib arsip di lingkungan pencipta yang pada akhirnya menciptakan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta terselamatkannya arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. Pengelolaan arsip dinamis, baik arsip aktif, arsip inaktif, maupun arsip vital, meliputi penciptaan arsip, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Prosedur pengurusan surat masuk. Prosedur pengurusan surat masuk dilaksanakan secara sentralisasi melalui unit kearsipan. Penerima surat. Menerima surat yang disampaikan oleh caraka, petugas pos, maupun perorangan. Kemudian meneliti kebenaran surat. Apabila salah, maka segera dikembalikan surat tersebut, membubuhkan paraf, dan mencantumkan nama serta tanggal sebagai bukti penerimaan surat, serta mensortir surat berdasarkan surat dinas biasa,
rahasia, maupun pribadi. Pencatat surat membuka sampul atau amplop surat dinas biasa, kemudian menginput data dalam aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis atau SKD, yaitu nomor urut pencatatan surat, tanggal surat diterima, tanggal surat diteruskan, kode klasifikasi, indeks surat, asal surat, nomor surat, isi surat, lampiran, dan upload digital. Kemudian, mencetak kartu kendali surat masuk rangkap 3, warna putih, kuning, dan merah, dan mencetak lembar disposisi. Selanjutnya, surat yang dilampiri kartu kendali dan lembar disposisi diserahkan kepada pengendali surat. Pengendali surat. Kartu kendali surat masuk rangkap 2, warna kuning dan warna merah, dan lembar disposisi diserahkan kepada pimpinan unit kearsipan atau Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan lembaga atau kepala badan untuk mendapatkan disposisi. Kemudian diserahkan kepada unit pengolah sesuai disposisi dari pimpinan. Pengarah surat. Menerima surat dinas yang disertai dengan kartu kendali surat masuk, meneliti kebenaran kode klasifikasi, indeks, dan isi ringkas surat. Meneliti kebenaran informasi yang akan dimintakan kepada pimpinan. Kemudian setelah surat diisi disposisi, pimpinan mengentri data isi disposisi dalam aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis atau SKD, serta menentukan unit pengolah. Pengirim surat. Menerima surat dinas yang disertai dengan kartu kendali surat masuk dan lembar disposisi untuk diserahkan ke unit pengolah yang dituju, dan memintakan para petugas TU unit pengolah pada kartu kendali kuning dan diserahkan kembali ke petugas unit kearsipan. Menyimpan berkas kartu kendali surat masuk. Menyimpan kartu kendali surat masuk kuning yang sudah diparah petugas TU unit pengolah dan menyimpan kartu kendali surat masuk kuning pada kotak kartu kendali berdasarkan unit pengolah secara kronologis. Pengurusan surat masuk di pimpinan unit pengolah. Pimpinan unit pengolah menerima, meneliti, dan membaca surat dinas, kartu kendali surat masuk warna merah, dan lembar disposisi dari petugas TU unit pengolah. Kemudian membubuhi disposisi kepada pelaksana untuk menyelesaikan tugas. Pengurusan surat masuk di unit pelaksana. Pimpinan unit pelaksana menerima, meneliti surat dinas dan lembar disposisi dari petugas TU pengolah. Kemudian melaksanakan tugas sesuai instruksi atau disposisi surat. Setelah selesai memberikan tindak lanjut, segera mengembalikan surat dan lembaran disposisi kepada TU unit pengolah untuk disimpan.